yuhyi wa yumit, banyak macam-macam bacaannya. Maka yang mengucapkan la ilaha illallah itu bagi yang membacanya akan tertolak daripadanya tis'atan wa tas'ina baban minal bala, yaitu 99 pintu bencana. Siapa yang mengucapkan sekali saja, yang mestinya dia harus terkena musibah hari itu misalnya, tetapi kemudian karena dia selalu berzikir setiap hari dengan zikir la ilaha illallah, maka tertolak daripadanya bencana yang sudah ditakdirkan oleh Allah dia harus tabrakan hari ini. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz harus tabrakan dan matinya harus seperti ini, seperti itu. Yang pasti matinya sangat ironis sekali. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa dia harus terkena bencana, terkena musibah. Tapi karena orang itu rajin mengucapkan la ilaha illallah, maka secara drastis Allah akan rubah itu. Subhanallah. Jadi kalimat ini adalah salah satu kalimat yang membuat Allah akan kasihan kepada kita. Walaupun memang di dalam kitab Syekh Ibnu Ruslan Ar-Ramli Al-Asari Asy-Syafi'i, dalam 3 kitab itu dijelaskan, termasuk dalam kitab Fathur Rahman syarahnya, kemudian kitab Awahibus Samad, kemudian dalam kitab Ghayatul Bayan. Itu 3 kitab syarah yang terlengkap ya, daripada kitab Syekh Ibnu Ruslan Ar-Ramli. Beliau katakan inna syaqiyya al-syaqiyun al-azal wa aqsuhu as-sa'idul badal. Kata beliau bahwa orang yang celaka itu sudah dituliskan oleh Allah sejak di alam azalinya. Jadi sejak di alam azali itu pertama kali ruh ditiupkan ke dalam dirinya. Di situ sudah dituliskan, oh nanti dia akan celaka, nanti dia akan matinya sebagai mati su'ul khatimah, oh jodohnya seperti ini. Semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian diletakkan di Lauhul Mahfuz. Tapi mengapa bisa berubah secara drastis? Dan yang bisa berubah takdir itu adalah tergantung bagaimana manusianya untuk mendapatkan kasihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kita itu tidak boleh mengharapkan kasihan daripada orang lain, tapi bagaimana kita mengharapkan kasihan daripada Allah. Ya Allah, ya Allah, kalau emang aku hari ini sudah engkau takdirkan sebagai hamba-Mu yang akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka mudah-mudahan dengan usaha aku hari ini yang tidak pernah bermaksiat, mungkin barangkali selalu ibadah kepada Allah, yang selalu bersedekah, ya Allah, dengan kekuasaan-Mu mudah-mudahan Kau rubah, ya Allah. Ada yang seperti itu, Pak. Ada yang ditakdirkan su'ul khatimah, matinya jelek, tapi begitu dia lahir ke bumi, hidup, kelakuannya malah justru nggak ada yang nggak baik, baik semua. Padahal itu ahli neraka. Mungkin ada di antara kita contoh misalnya, sudah ada, oh ini nanti ahli neraka, nanti dia masuk neraka. Tapi begitu lahir seumur hidupnya nggak pernah melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Selalu oh ibadahnya taat, ngajinya taat. Ini yang dimaksud bahwa Allah itu sengaja tidak memberitahu kepada kita siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Kalau dia udah dikasih tahu sama Allah,
urusannya repot. Yang ahli neraka asik sedih, nangis saja, meratapi, ya Allah, berapa aku ibadah, nanti ujung-ujungnya aku jadi ahli neraka. Terus kata yang ahli surga, ya Allah, nikmatnya aku di dunia bisa berzina, bisa maling, bisa nyuri, bisa macam-macam. Toh nanti juga aku udah dimasukin ke dalam surga. Oh, enak banget kayak begitu. Jadi Allah nggak kasih tahu kita, Pak. Walaupun sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, salah satunya adalah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang membuat Allah mati kasihan sama kita. Kalau ibaratnya, mohon maaf, kalau kita meminta kasihani sama orang, kita nangis di depan dia, kita mohon-mohon di depan dia, kita mau minta kasihani sama orang tua kita, ayah, tolong ayah, aku pengen ini, pengen itu ayah. Bagaimana caranya supaya ayah kita memberikan sesuatu itu dengan cepat? Akhirnya kita mencari cara untuk supaya dikasihani. Nah, cara untuk mendapatkan kasihan daripada Allah itu adalah salah satunya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dia. Ini hikmah daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian dikatakan kembali oleh Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, kharaja min fihi ta'ir, maka keluar dari mulutnya seekor burung hijau, janahani abyadani makallakani bid-durri wal yaqut, yang memiliki dua sayap yang berwarna putih yang berkilauan dengan mutiara dan yakut. Jadi ini di kalangan para malaikat akan terlihat orang-orang yang selalu berzikir la ilaha illallah itu akan keluar daripada mulutnya perhiasan-perhiasan seindah daripada mutiara dan yakut. Yas'udu ila samai fayusma'u lahu dawiyyun tahtal arsh. Kemudian burung yang keluar dari mulut orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu akan menyampaikan ke atas arsy seperti gaungnya lebah, lalu dikatakan kepadanya, diamlah. Lalu burung itu berkata, tidak, hingga engkau memberi ampunan kepada saudaraku. Ini maksudnya begini, Pak. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka burung itu akan berkicau di atas aras, tidak mau diam. Dan ketika diperintahkan untuk diam, burung ini kemudian mengatakan, saya tidak akan mau diam. Saya tidak akan mau diam sebelum orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini diampuni dosanya. Subhanallah. Jadi burung itu bagaimana caranya membuat keberisikan di atas aras, dan ketika disuruh diam, burungnya nggak mau diam. Kata burung, aku akan diam kalau orang yang ada di bumi yang mengucapkan la ilaha illallah itu diampuni dosanya. Subhanallah, luar biasa. Sampai yang paling luar biasa ini, kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, yaitu dengan ikhlas, mukhlisan, dengan terbebas dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maksudnya apa? Ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah sebenarnya bukan artinya kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, tidak. Tapi bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa
mengaplikasikan sikap perilaku dengan ungkapan tiada Tuhan selain Allah, kemudian disertai dengan keikhlasan. Contoh misalnya, bahwa apa yang kita lakukan atau sholat yang kita lakukan, bacaan Quran yang kita baca, itu mesti harus bersih, murni hanya untuk Allah dan tidak untuk yang lain-lain. Kalau dijelaskan di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, cara ikhlas di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua, Pak. Jadi biar supaya kita termasuk golongan orang yang ikhlas di dalam mengucapkan, bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi bagaimana kita bisa ikhlas di dalam melakukan segala sesuatu untuk Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, pertama adalah yuhtaqarru indaka wujud. Selama kita melakukan sesuatu, usahakan kita bisa menganggap sesuatu itu adalah kecil. Itulah yang disebut dengan upaya usaha untuk ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Menganggap semua yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini adalah kecil. Tidak ada yang besar kecuali Allahu Akbar. Menganggap kecil. Contoh konkret yang bisa kita ambil adalah ketika kita berdonasi, kemudian kita ingin mendonasikan sebagian harta kita, katakan 1 miliar, 1 triliun, 1 miliar lah paling tidak, 1 miliar itu kemudian kita donasikan. Anggaplah 1 miliar itu adalah kecil. Atau kita punya mobil mewah, punya rumah mewah, anggaplah itu semuanya kecil. Tapi kalau masih ada di dalam hati kita, ada sedikit titik yang mengatakan bahwa wah, alhamdulillah. Awalnya memang pakai alhamdulillah, tapi ujung-ujungnya di dalam hati mengatakan bahwa ini mobil cakep nih. Saya demen sama ini mobil. Saya kalau kehilangan ini mobil berat rasanya. Ini urusannya repot. Karena dia sudah menganggap itu mobil istimewa dan spesial. Tidak boleh. Yang mesti harus kita istimewakan, kita spesialkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anggap semuanya itu adalah kecil. Yang kedua, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah yaghibu anka syuhudu. Bagaimana ketika kita melakukan sesuatu, melupakannya tanpa mengingatnya dalam jangka seperti kilat. Yaghibu anka syuhudu, melupakan sesuatu itu. Contoh konkret yang bisa mungkin kita ambil adalah ketika kita melakukan sebuah kebaikan atau memberikan sedekah berapapun bilangannya, maka langsunglah kita lupakan detik itu juga. Dan jangan mengingatnya, jangan mengatakannya, jangan juga menunggu balasannya. Kita kadang-kadang kalau sedekah, ya Allah, mudah-mudahan nanti engkau balas satu saat. Kita menunggu balasan Allah. Jangan menuntut Allah untuk membalas kebaikan manusia, karena Allah memberikan manusia dengan nikmat yang banyak, tidak minta balasan. Masya Allah. Allah kasih manusia pohon,
pohonnya berbuah, buahnya diambil sama manusianya dijual. Padahal dari Allahnya gratis. Allah ngasih tanah sampai ke manusia, tanahnya diaku-akuin, ditaruh pamflet, pemilik tanah ini adalah Bapak Haji ini. Padahal Allah ngasih tanah gratis. Allah ngasih nafas ke manusia tiap detik gratis, sampai ke manusia itu oksigen dijual. Allah gak minta apa-apa. Maka ada kalimat bagus. Ini kalimat bisa kita letakkan di status-status WA media sosial. Ini kalimat insya Allah akan menyadarkan orang-orang yang mereka tidak sadar terhadap nikmat yang Allah berikan. Apa itu kalimatnya, Pak? Sejahat-jahatnya manusia, Allah masih mikirin. Sesenang-senangnya manusia, jarang mikirin Allah. Ini indah sekali kalimat. Sejahat-jahat manusia, Allah masih mikirin. Allah yang udah ngasih semuanya, tapi sama manusianya malah dibuat yang enggak-enggak. Allah kasih nafas, tapi sama manusianya nafas itu digunakan malah untuk meninggalkan sholat, malah untuk bermaksiat, malah untuk berzina. Ini orang yang paling jahat. Contoh, saya kasih duit ke Ustadz Rais 25 juta. Duit yang saya kasih, ternyata itu duitnya digunakan untuk membayar pembunuh bayaran, dan pembunuh bayaran itu disuruh untuk membunuh saya yang ngasih duit. Allah yang kasih nafas, tapi nafas itu digunakan untuk durhaka sama Allah. Innalillah. Itulah ibaratnya. Jahatnya bukan main itu manusia. Allah ngasih tanah gratis, itu tanah dibuat diskotik. Innalillah. Astagfirullahaladzim. Inilah sejahat-jahatnya manusia. Tapi apakah Allah abaikan? Tidak. Allah masih memikirkan orang tersebut walaupun dia jahat. Apa kata Allah? Biarin. Kamu walaupun tukang copet, walaupun tukang zina, walaupun tukang mabuk, walaupun kamu tidak pernah sholat, tidak pernah taat kepadaku, biarin. Aku pasti pikirin bagaimana satu saat engkau nanti akan bertaubat kepadaku, kata Allah. Kalau Allah nggak mikir, apa kata Allah? Malaikat Israel, engkau sudah aku tugaskan mencabut nyawa. Tolong, aku nggak mau pusing-pusing. Kalau ada hambaku yang buat dosa, cabut langsung nyawanya. Bukan main. Kita, Pak, baru nyolong, baru mau nyolong. Punya orang yang dicolong nggak seberapa, yang dicolong cuman pulpen harga 2.500, baru mau diambil, langsung malaikat Israel cabut nyawa dia. Siapa yang buat dosa, matikan saja langsung. Pasti saya yakin nggak ada yang berani buat dosa. Nggak ada yang berani buat dosa. Kalau ukurannya mati, tapi sama Allah dibiarin dulu, biarin, nggak dimatiin, enggak. Dosanya diumpetin sama Allah. Coba kalau dosanya diperlihatkan seperti jendolan ada di muka, waduh, bagaimana nih? Dibiarin. Walaupun dibiarin, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memikirkan bagaimana hambanya nanti satu saat akan bertobat kepada Subhanallah. Sejahat-jahatnya manusia, Allah masih mikirin. Tapi sesenang-senangnya manusia, jarang mikirin Allah. Bapak, saya yakin kita semua kalau dikasih rumah 10 biji, mobil 10 biji, uang sebulan 1 triliun, bagaimana dan kapan kita mikirin Allah? Satu, kita akan sibuk untuk mencari duit, bayar pajak mobil-mobil kita. Kita akan mencari satpam
untuk menjaga rumah kita. Kita akan memikirkan bagaimana supaya perhiasan di rumah tidak hilang. Dan kita akan sibuk terus mencari dunia supaya tidak bangkrut, supaya tidak jatuh miskin. Terus berusaha mencari dunia. Semakin kaya akan semakin sibuk, semakin kaya akan semakin sibuk. Dan kapan waktu mikirin Allah? Tapi karena Allah dalam Al-Quran indah banget. Surah Al-Ma'arij bisa kita cek di dalam Al-Quran, Pak. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Kata Allah, sengaja kalau aku buat kalian senang terus, kata Allah, kau nggak ingat sama aku, kata Allah. Jadi sengaja aku buat manusia itu ada waktu galaunya, ada waktu susahnya. Karena kalau manusia lagi susah, manusia lagi galau, itu pasti baru ingat sama aku, kata Allah. Jadi manusia itu kalau susah doang, kalau lagi susah baru ingat Allah, lagi seneng boro-boro mikirin Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, pengen ini ya. Lagi susah. Ini yang disebut dengan apa? Dia berarti belum melakukan keikhlasan di dalam mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah, intisari daripada yaghibu anka syuhuduh. Maka semua yang diberikan Allah ini kemudian kita lakukan dengan sebaik mungkin, karena itu adalah titipan. Dan jangan pernah sedih kalau kita kehilangan yang ada di dunia, karena semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lupakanlah itu. Jadi cara untuk mengikhlaskan dalam aplikasi la ilaha illallah adalah menganggap segala sesuatu itu kecil, kemudian melupakan sesuatu yang pernah kita berikan dalam sekejap dua. Maka baru kemudian setelah ini yang kita lakukan, barulah hadis Nabi berlaku. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah. Kalau sudah ikhlas di dalam pengaplikasian la ilaha illallah, nanti baru dia akan masuk surga. Jadi gak gampang. Ada para kiai, para ustadz ceramah bilang, ya nanti yang mati mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Oh kayaknya gampang sekali. Oh kayaknya gampang sekali. Ketika sakaratul maut, la ilaha illallah, kemudian masuk surga. Waduh, gampang sekali. Maka dilengkapi dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Apa di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, Pak? Ternyata ada orang yang susah mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Ini buah daripada kajian kita malam ini, insyaallah. Ada yang susah. Yang kita bahas adalah kenapa dia susah. Kenapa ada orang yang la ilaha mati, la mati, belum sampai la ilaha illa mati, belum sampai illallah udah mati duluan. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia susah mengucapkan itu? Ada tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadim menjelaskan, ini ditanyakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Wa su'ila Abu Hanifah ayyudan bin akhwat bisalam bil iman. Ditanyakan oleh Imam Abu Hanifah, wahai Imam Abu Hanifah, ya, dosa mana? Dosa apa yang menyebabkan orang itu mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut itu susah? Dosa apa? Ada tiga, Pak. Ini mesti harus hati-hati betul. Karena kalau tiga ini kita lakukan, pasti kita susah mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Satu, qala tarkus syukri alal iman. Kalau kita ngelakuin ini, Pak, sakaratul maut susah, Pak. Paling-paling la ilaha mati. Kenapa itu? Karena sebabnya dia selama hidup tarkus syukri alal iman, dikasih iman sama Allah, dititipin iman sama Allah, tapi imannya tidak dia gunakan. Konkretnya apa, Pak? Konkret,
Saya yakin kita ini semua kebanyakan Islamnya Islam keturunan. Kenapa saya katakan Islam keturunan? Karena kita baca syahadatnya tidak dipersaksikan. Kita itu Islamnya dari lahir sudah Islam. Kenapa Islam? Karena orang tua kita Muslim. Sementara orang yang non Muslim mau masuk Islam mesti harus ikrar dulu. Nah, orang yang dikatakan tidak bersyukur itu adalah dikasih iman dari lahir karena orang tuanya Muslim, tapi begitu lahir malah Muslimnya, malah keimanannya tidak dia pergunakan dengan baik. Contoh, siapa orang yang tidak menggunakan iman dengan baik? Dia tidak pernah berhati-hati di dalam melakukan sesuatu. Sholat, asal sholat aja Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting keren, yang penting bagus, yang penting cakep, yang penting sholat, yang penting dianggap orang gua alim, yang penting dianggap orang gua kiai, yang penting dianggap orang gua habib, ustaz, semuanya. Tidak berhati-hati. Berbeda dengan orang yang menggunakan iman dengan baik. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia bayangkan Allah itu adalah sayang sekali dengan hambanya, dan tidak hanya sayang tetapi perhatian. Dia bayangkan arti Bismillah, dia lihat semuanya seakan-akan ketika dia ibadah dia bertemu dengan Allah dan dia berbicara dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melakukan salat dia tidak berhati-hati. Dengan cara apa? Maka ilmu salat itu mesti harus dicari sampai mati. Saya ulang lagi, ilmu salat mesti harus dicari sampai mati. Tidak ada orang yang khatam, saya sudah khatam, salat saya sudah bagus, bahkan saya sudah cakep. Tidak ada. Ada ilmu salat yang tidak bisa kita selesaikan. Apa itu? Bagaimana salat kita bisa khusyuk? Karena salat untuk menjadi khusyuk mesti harus dipertahankan sampai mati. Oh, tidak ada orang yang bisa mengatakan saya sudah khusyuk, saya sholatnya sudah khusyuk dan saya tidak perlu khusyuk lagi. Salah. Karena sholat khusyuk mesti harus diperjuangkan sampai mati. Itu ilmu sholat. Jadi ilmu sholat itu harus tetap terus dipelajari. Saya nggak tahu kalau sampai hari ini ada orang yang bilang saya udah nggak butuh lagi ilmu fikih tentang sholat. Waduh, repot sekali urusan. Hari ini sholat kita mungkin sempurna gerakannya, tapi belum tahu. Mungkin zuhur sempurna, asar sempurna, subuh sempurna, tapi sholat yang lain apakah kita sempurna? Sementara manusia itu adalah tempatnya al-khata' wal nisya, sifatan lil insan. Manusia itu punya sifat yang namanya lupa dan salah. Ya, terus ini Pak, ini tarusyukri alal iman. Jadi kalau orang nggak berhati-hati di dalam melakukan kebaikan, hati-hati betul, nanti dia akan sulit mengucapkan la ilaha illallah. Ketika di dalam satu suasana yang sepi, tidak ada orang kelihatan, kemudian dia bersama seorang wanita berdua. Wah, ini kayaknya cukup amat menarik kalau kita melakukan perzinahan karena tidak ada orang yang melihat. Di situ iman seseorang akan diuji. Bagaimana sikap respon dia? Kalau dia melakukan, oh tidak, saya tidak akan melakukan itu, karena dia berhati-hati, karena dia tahu Allah akan mengawasi dia selama 24 jam. Berarti dia adalah orang yang tarku syukri al-iman, yang selalu menggunakan imannya dengan baik. Masya Allah. Iman, Pak. Iman mesti harus dijaga. Jadi iman itu letaknya di mana? Saya pernah ditanya sama jamaah, Ustaz, sebetulnya iman itu letaknya di mana? Ketika ada tanya jawab, bertanya, waduh, iman itu letaknya di mana? Saya bilang, iman itu tidak bertempat, iman itu di mana saja. Iman itu di mana saja. Semua orang dimanapun berada harus pakai iman. Karena kalau iman dilepas, urusan repot.
Jadi orang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk itu dengan iman, Pak. Itu dengan iman. Tarku syukri alal iman. Yang kedua, wa tarku khafil khatimah. Wa tarku khafil khatimah. Yang kedua adalah orang yang tidak takut dengan akhir usia. Contoh, misalnya kita diberikan kesempatan oleh Allah panjang umur sampai usia 50, sampai usia 70. Tapi semakin kita tua, kita semakin tidak mempersiapkan bekal kematian. Ini yang sering dilakukan oleh orang-orang yang mereka memang sudah kecandu dengan maksiat. Jadi dia walaupun dia sudah tua, karena dia sudah kecandu, dia udah nggak mikirin lagi. Yang penting dia hanya memikirkan kesenangannya saja. Ini nanti orang-orang yang akan sulit mengucapkan la ilaha illallah. Justru kita harus semakin sadar bahwa apabila satu saat Allah akan perpanjangkan umur kita, berarti ada dosa kita yang masih banyak belum diampuni Allah. Saya ulang lagi, Pak. Ibu-ibu, saya ulang lagi, ibu-ibu, ini luar biasa. Kalau satu saat ibu, bunda, kita diberikan kesempatan panjang umur, amin, insyaallah ya, sampai 70 tahun. Ini bukan sebuah kebanggaan, tapi justru kita harus introspeksi, berarti masih ada dosa yang banyak belum diampuni Allah. Ada dosa fatal yang kita nggak sadari. Yang Allah katakan begini, hambaku sengaja aku panjangkan umurmu 70 tahun karena engkau masih ada yang ketinggalan belum minta ampun sama aku. Silakan minta ampun. Jadi Allah kasih kesempatan buat kita. Cuman bagi orang yang nggak sadar, dia bangga, saya dipanjangkan umurnya sama Allah, berarti panjanglah saya untuk bermaksiat kepada Allah. Repot urusan. Berarti kalau seperti itu, dia mengatakan bahwa alhamdulillah, makasih ya Allah, aku masih bisa hidup 70 tahun, masih bisa main judi, masih bisa berzina, masih bisa maksiat, repot. Tapi kalau kita sudah, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa, ya Allah ampuni dosa, dia terus memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, karena dia berharap supaya dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tarku khafil khatimah. Jadi semakin tua harus semakin mempersiapkan kematian. Ada kisah khalifah setelah Khalifah Harun ar-Rasyid, setelah Khalifah Khulafair Rasyidin, Khalifah yang kelima namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini punya kebiasaan, salah satu khalifah yang sangat amat unik kebiasaannya. Jadi kebiasaannya itu saban minggu selalu mengundang para alim, para ahli-ahli fikih. Para kiai-kiai diundang sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu setiap ustadz disuruh memberikan tausiah tentang kematian. Saran 5 menit, bahasa saya begitu supaya kita bisa memahami semuanya. 5 menit untuk berbicara tentang kematian. Dan itu ternyata digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk supaya rakyat-rakyatnya, masyarakat-masyarakatnya yang hidup pada zamannya itu melakukan tazkiyatun nafs. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu punya apa ya Pak ya? Kalau kita katakan ibaratnya visi dan misi. Visi dan misinya itu adalah bagaimana masyarakat
untuk selalu melakukan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu adalah mensucikan diri, membersihkan hati dari segala penyakit hati. Itu ternyata usaha dan upaya Umar bin Abdul Aziz ini adalah dengan cara apa? Memanggil para ahli fikih dan membicarakan tentang kematian. Itulah usaha tazkiyatun nafas. Kalau kita sekarang bagaimana caranya? Hadirlah ke tempat-tempat orang yang meninggal. Ada yang meninggal tetangga, datangi, doakan. Itu bagian daripada usaha dan upaya untuk tazkiyatun nafas. Saya nggak tahu, wallahu alam, kalau ada beberapa aliran yang sampai hari ini mungkin mengharamkan untuk kita mendatangi orang mati. Untuk mendatangi orang mati, minta-minta sama orang mati itu haram. Tapi mendoakan orang mati boleh, silahkan. Karena itu bagian daripada tazkiyatun nafas. Itulah amalan-amalan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Supaya apa? Talqu khaufil khatimah, supaya kita semuanya ingat mati. Nanti kalau kita ingat mati, maka kesimpulan dari talqu khaufil khatimah, orang yang sering mendatangi orang mati, kemudian dia ingat mati, ingat mempersiapkan kematian, insya Allah dia akan dimudahkan dalam mengucapkan la ilaha illallah ketika dia syakaratul maut. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah. Amin. Yang terakhir adalah wa zulmul ibad. Apa zulmul ibad? Ini orang yang susah mengucapkan la ilaha illallah, yaitu orang yang demennya menzolimi hamba Allah. Zolim. Bunda, kalau ada suaminya yang zalim, ada suami bunda misalnya tidak menafkahi bunda, malah justru menyiksa bunda, KDRT misalnya, ya. Itu kalau ada suami yang KDRT, suami yang nggak kasih nafkah istrinya, itu namanya suami yang zalim. Ingatkan kepada suami bunda, bilang sama suaminya, ayah, bapak, kalau ayah seperti ini terus, maka nanti ayah matinya ketika sakaratul maut akan sulit mengucapkan la ilaha illallah. Saya jamin suami bunda insya Allah akan segera bertaubat kepada Allah. Itu aja kuncinya. Jangan sampai kita menzolimi orang lain, menzolimi siapapun, karena nanti efeknya kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan pernah kita menzalimi orang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah kajian kita malam ini, dan kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah sehingga bunda, ayahanda, semuanya yang hadir malam ini, kita selalu bisa menjaga 3 hal tersebut agar kita bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika syakaratul maut, dan kita juga bisa mengaplikasikan bagaimana di dalam mengikhlaskan yaitu kalimat la ilaha illallah, sehingga hadis Nabi akan berlaku kepada orang tersebut, yaitu khalisan mukhlisan dakhala jannah. Insyaallah kita akan masuk ke dalam surga dengan ungkapan la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sekali lagi minta maaf ayahanda bunda jika banyak kesalahan, karena ini semua ketidakmampuan saya di dalam mengucapkan, di dalam mengungkapkan materi. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah wal muwaffiq wal ithar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.